teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Puasanya pun semoga selalu lancar. Hari ini aku akan membahas beberapa keluarga yang paling kuat dan berkuasa di dunia. Siapa aja mereka dan dari mana sih mereka meraih kesuksesannya ini? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah keluarga Rothschild. Sebelum era Perang Napoleon, keluarga Yahudi satu ini sudah dianggap sebagai keluarga paling kaya di seluruh dunia. Mereka memulai kesuksesannya di Jerman dengan Mayer Amschel Rothschild yang mendirikan bisnis perbankannya pada tahun 1760. Mayer mengelola dan mengembangkan bisnisnya ini di dalam dunia internasional melalui kelima anaknya. Jadi kelima anaknya ini ditempatkan di negara yang berbeda-beda, yaitu London, Paris, Frankfurt, Naples, dan Vienna. Pada abad ke-19, keluarga satu ini memiliki kekayaan pribadi terbanyak di seluruh dunia dan mereka juga diangkat menjadi bangsawan oleh Kekaisaran Suci Roma dan United Kingdom. Pada saat ini, perkiraan jumlah uang kekayaan yang mereka miliki itu sekitar 2 triliun dolar. Dan itu berapa rupiah? Kalau 1 juta dolar itu aja bisa sampai triliunan rupiah, teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau 2 triliun dolar itu berapa rupiah. Bener-bener banyak banget, aku juga pusing hitungnya. Kalian coba perkirain sendiri ya teman-teman ya. Kekayaan mereka berasal dari berbagai macam bidang, yaitu keuangan, real estate, penambangan, pertanian, pembuatan wine, energi, minyak bumi, dan gas. Wah, banyak banget ya. Pantes aja kan dia jadi orang terkaya di dunia. Wow. Yang kedua adalah The Pritzker. Kalau kalian pernah menginap di hotel-hotel atau resort mewah bintang 5, mungkin tanpa disadari kalian sedang berada di dalam kekuasaan bisnis keluarga satu ini. Mereka pindah dari Kiev, Ukraina ke Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1881. The Pritzker memiliki perusahaan Hyatt. Yang pastinya kalian udah tahu ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang mengelola hotel-hotel dan resort mewah. Total udah ada 777 hotel yang mereka miliki di dalam 54 negara di seluruh dunia. Keluarga ini juga memiliki sekolah yang bernama A.N. Pritzker yang berfokus pada seni rupa dan pertunjukan drama. Mereka juga berpartisipasi dalam Superior Bank of Chicago, TransUnion Credit Agency, maskapai penerbangan Barneef, beberapa majalah terkenal di Amerika, juga dalam sebuah kapal pesiar yang sangat terkenal di dunia, yaitu Royal Caribbean Cruise. Sedangkan pengaruh mereka di bidang politik itu sangat terlihat pada tahun 2016 saat mereka menjadi pihak yang paling banyak berkontribusi dalam kampanyenya Hillary Clinton. Mereka juga terkenal dengan bantuan pada bidang sains, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas kebudayaan. Selanjutnya adalah keluarga Saud. Mereka membangun keluarga kerajaan yang memimpin Saudi Arabia pada tahun 1932. Kepala keluarga ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz bin Saud yang memimpin kurang lebih sebanyak 25.000 anggota. Mereka semua adalah keturunan Muhammad bin Saud. Dia adalah pendiri Emirate of Diriyah, yaitu negara Saudi pertama. Keluarga Saud memiliki kuasa yang sangat besar dalam bidang politik di negara tersebut. Semua anggota keluarga memiliki posisi yang penting di politik dan militer. Mereka juga memegang kendali atas 20% industri minyak dunia. Kekayaan mereka sekitar 1,4 triliun dolar dan tentu aja menjadi anggota keluarga sekaya ini membuat mereka bisa hidup dengan penuh kemewahan. Menurut New York Times, pada tahun 2018, sang putra mahkota membeli lukisan karya Da Vinci seharga 450 juta dolar. Sebuah kapal pesiar dengan harga 500 juta dolar, rumah bangsawan Prancis seharga 300 juta dolar, 2 rumah mewah di London, Inggris, juga 1 komplek perumahan di Spanyol.
Selanjutnya, The Rockefellers. Ini adalah keluarga paling berpengaruh dan paling kaya di sepanjang sejarah Amerika. Mereka punya pengaruh yang sangat besar dalam bidang politik, industri, dan sistem perbankan. Dan diyakini mereka memiliki kekayaan sebesar 1-3 triliun dolar. Kekuasaan mereka ini dimulai oleh John Rockefeller, seorang pengusaha dan investor dalam bidang industri, yang dianggap sebagai orang paling kaya di Amerika sepanjang waktu. Rockefeller berinvestasi dalam dunia perminyakan dan dia mendirikan sebuah perusahaan standar minyak pada tahun 1870. Selama bertahun-tahun keluarga ini mendominasi industri minyak Amerika. Bahkan mereka itu menguasai sekitar 90% dunia perminyakan Amerika. Puluhan rumah yang pernah dijadikan tempat tinggal bagi keluarga Rockefeller yang totalnya itu ada 81 rumah. Sekarang ini sudah diresmikan sama pemerintah sana menjadi tempat yang bersejarah di Amerika. Salah satu yang terindah adalah sebuah rumah yang dinamakan sebagai John D. Rockefeller Estate yang berlokasi di Westchester. Rumah ini pernah menjadi tempat tinggal bagi 4 generasi keluarga Rockefeller. Selanjutnya adalah keluarga Walton. Kalian pernah mendengar satu supermarket yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Walmart. Nah, pendiri dari Walmart adalah keluarga Waltons. Pada 1962, Sam Walton mendirikan toko Walmart yang pertama. Seiring berjalannya waktu, Walmart terus berkembang. Sekarang ini, Walmart menjadi satu department store yang memiliki jaringan terbanyak dan terluas di Amerika. Begitulah sampai keluarga ini bisa meraih kekayaan dan kesuksesan mereka. Penjualan tahunan dari toko yang mereka miliki itu sekitar 500 miliar dolar dengan sekitar 12.000 toko di seluruh dunia. Setelah kematian Sam Walton pada tahun 92, perusahaan tersebut jatuh ke tangan istri dan keempat anaknya, yaitu John, Jim, Rob, dan Alice. Tapi sayangnya John Walton meninggal pada kecelakaan pesawat di tahun 2005 di umurnya yang 58 tahun. Akhirnya tinggal bertiga aja tuh anaknya, si Jim, Rob, dan Alice. Dan kekayaan mereka bertiga ini kalau disatuin bisa sampai 163 miliar dolar. Alice menghabiskan sebagian besar uangnya pada koleksi seni. Sedangkan Rob memilih untuk menginvestasikan kekayaannya pada koleksi mobil-mobil vintage. Selanjutnya adalah keluarga Murdoch. Keluarga Murdoch meraih posisi puncaknya karena kekuasaan mereka pada media di Australia, Inggris, dan Amerika. Kekuasaan mereka dimulai di Australia saat Keith Murdoch yang saat itu berprofesi sebagai jurnalis politik di salah satu koran di Melbourne. Saat dia menjabat sebagai editor, penjualan koran tersebut meningkat sangat pesat. Karir Keith terus saja meningkat sampai akhirnya dia jadi general manager di salah satu koran terbesar di Australia. Lalu beberapa tahun berjalan, Keith sudah memegang kendali pada media-media yang ada di Australia. Dia pun mendirikan perusahaan News Corporation. Saat ini, keluarga Murdoch adalah pemilik dari 20th Century Fox, Fox News, MySpace, dan Dow Jones. Anaknya Keith yang bernama Rupert, dia adalah orang yang sangat terkenal dalam bidang musik pop. Dia sempat disebutin dalam beberapa serial TV, contohnya kayak Big Bang Theory dan The Simpsons. I'm Rupert Murdoch, the billionaire tyrant. Yang terakhir dan pastinya nggak kalah penting adalah keluarga Oppenheimer. Keluarga Oppenheimer memiliki hampir seluruh tambang emas di dunia. Sejarah kekuasaan dan kekayaan keluarga asal Jerman ini dimulai oleh Ernest Oppenheimer. Pada awal karirnya, yaitu di umur 17 tahun, dia bekerja di Dunkels, Bohler & Company, yaitu perusahaan broker berlian di London. Karena kerjanya yang luar biasa, perusahaannya dia pun terkesan dan dia dikirim ke Kimberley, Afrika sebagai perwakilan dari perusahaan untuk mengatur pembelian berlian di sana. Di Afrika ternyata dia itu aktif di dunia politik dan dia menjadi wali kota pada tahun 1912. Dia juga mengepalai sebuah perusahaan berlian di sana. Segera setelah itu dia mulai memonopoli pasar berlian dunia. Lalu pada tahun 1921, kerajaan Inggris memberi dia gelar sebagai kesatria.
Saat ini kerajaan Diamondnya dipegang oleh cucunya yaitu Nicky Oppenheimer. Kekayaan keluarga ini sekitar 7,6 miliar dolar dan mereka adalah keluarga terkaya di Afrika Selatan. Keluarga ini memproduksi dan memperjualbelikan berlian, emas putih, emas kuning, dan juga mineral industri. Oke, itu dia tadi beberapa keluarga yang sangat berpengaruh dan kaya raya di seluruh dunia. Kira-kira kalau kalian dikasih kesempatan untuk tukar posisi gitu ya, jadi bagian dari keluarga mereka, kalian mau nggak sih bertukar gitu ya sama keadaan kalian yang sekarang? Kasih tahu apa pendapat kalian di komentar ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih untuk kalian semua yang udah selalu support aku.